Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurun Ismi dengan tema 2011-2010 10 Prodi Bioteknologi Universitas Asia Yogyakarta. Tema kali ini adalah transfer embrio. Pada video kali ini, apakah yang akan kita bahas? Yuk ikuti kelanjutannya. Kita simak studi kasus berikut ini. Sepasang suami istri ingin memiliki anak melalui sistem FIF. Suami berumur 42 tahun dan istri berumur 37 tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka ada 4 studi kasus yang akan kita bahas di video selanjutnya. FIF, apakah kalian mengetahuinya? FIF atau sering disebut dengan bayi tabung adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh sang wanita atau in vitro. Teknik-teknik FIF dapat digunakan dalam berbagai jenis situasi dan merupakan salah satu teknik dalam teknologi reproduksi dengan bantuan untuk penanganan infertilitas. Adapun syarat-syarat mengikuti program bayi tabung atau FIF. Yang pertama ada perkawinan yang sah, yang kedua sebaiknya usia istri kurang dari 40 tahun, yang ketiga mengetahui resiko kegagalannya, yang keempat melakukan pemeriksaan lengkap, yang kelima sudah dilakukan penanganan secara konvensional, tapi jika tidak juga berhasil hamil, sebaiknya jumlah sel-sel sperma 5-20 juta per sisi, pergerakan dan bentuknya mencukupi. Prosedur FIF dari laboratorium hingga anak lahir. Yang pertama ada pemeriksaan persiapan yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri. Yang kedua adalah pemberian obat untuk memicu sel telur. Yang ketiga ada petik ovum atau ovum pick up. Yang selanjutnya adalah persiapan sperma. Yang kelima adalah fertilisasi in vitro. Yang keenam adalah embrio transfer. Yang ketujuh adalah pasca prosedur. Yang selanjutnya ialah melahirkan. Proses secara biologis perkembangan sel ovum untuk FIF. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kemit betina di dalam ovarium. Oosis yang masih immature atau yang masih kecil tumbuh dan mencapai ukuran akhir di dalam ovari yang kemudian oosit akan matang dan siap untuk dibuahi. Proses pematangan oosit adalah peristiwa penting untuk potensi perkembangan embrio dalam Rodriguez dan Varin 2004. Contohnya adalah proses oogenesis terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Tahap penggandaan terjadi pada ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Tahap penggandaan ini sel primordial mengalami pembelahan mitosis bentuk oogonia yang bersifat bivoid. Yang tahap kedua atau pertumbuhan oogonia mengalami pembelahan mitosis membentuk ooasit primer. Yang selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu tahap pematangan yang dimulai pada masa puber. Dan kemungkinan keberhasilan FIF pada pasangan tersebut. Keberhasilan program pembuahan program FIF cukup tinggi, yaitu sekitar 80%. Namun, persentase ini juga tergantung beberapa sebab, yaitu kualitas sel telur, kualitas sel sperma, dan medium kultur. Setelah di TEI, embrio transfer, hasil pembuahan ini menurun menjadi 20-30% untuk mencapai terjadi kehamilan. Hal ini juga tergantung berbagai hal yang sementara ini masih menjadi misteri dalam Bambang dan Taufik 2005. Adapun tips keberhasilan bayi tabung. Yang pertama, sebaiknya setelah melakukan pemeriksaan lengkap dan berobat teratur selama 1 tahun dan tidak berhasil, segera melakukan FIF. Yang kedua, menggunakan medium kultur yang baik. Yang ketiga, menggunakan obat penyubur yang baik. Yang keempat, mengelola stres dengan baik. Yang selanjutnya yaitu memohon kepada Sang Pencipta. Apakah program bayi tabung bisa gagal? Keberhasilan kehamilan program FIF sekitar 20-30% sama dengan presentasi kehamilan alami. Namun karena FIF memerlukan biaya besar dan penanganan yang rumit, maka angka keberhasilan tersebut dianggap kecil, sehingga perlu ditingkatkan lagi. Faktor kegagalan program FIF yaitu yang pertama kualitas dan kuantitas sel telur, kualitas dan kuantitas sel sperma, ada faktor embrio, implantasi, dan faktor medium kultur. Kita akan membahas kualitas dan kuantitas sel telur. Kualitas dan kuantitas sel telur berikut ini beberapa penyebab yang bisa mempengaruhi. Yang pertama ada hasil stimulasi obat yang diharapkan. Yang kedua ada keadaan hormonal atau kesehatan istri menghambat perkembangan sel telur. Yang selanjutnya adalah usia wanita mempengaruhi produksi indung telur dalam menghasilkan sel telur. Yang selanjutnya adalah kualitas dan kuantitas sel sperma. Teknik bayi tabung konvensional biasanya kurang berhasil apabila jumlah sel spermanya sedikit. Yang selanjutnya adalah faktor embrio. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan teknik bayi tabung adalah kemampuan embrio untuk berkembang setelah ditanamkan dalam rahim. Sampai saat ini, kegagalan terbesar program FIF adalah pada embrio yang dipindahkan ke rahim.
yaitu gagal untuk menanamkan diri atau implantasi. Selanjutnya adalah implantasi. Seperti disebutkan di atas, sampai sekarang faktor kegagalan terbesar pada program IVF adalah implantasi. Keadaan ideal untuk implantasi adalah endometrium dengan ketebalan tertentu. Yang selanjutnya adalah faktor medium kultur. Medium yang dipakai pada pembiakan sel makin lama makin disempurnakan. Misalnya, medium biakan Wetham G6 yang dibubuhi fetal comb serum yang sangat berhasil untuk membiarkan embrio sampai tahap mortula dan blastula. Yang selanjutnya adalah referensi atau acuan-acuan yang digunakan dalam materi yang ada di video ini. Berikut adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Yang bertema transfer embrio yang membahas tentang FIF. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.